Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya YKA atau biasa dipanggil dengan YK. Dan kali ini saya akan membahas tentang HIPO. Ya, saya terpaksa membahas lagi mengenai HIPO karena bagi saya ya bisa dibilang meresahkan ya, sangat meresahkan. Saya juga mengungkapkan turut berduka cita untuk teman-teman yang duitnya tidak kembali atau tidak jelas atau merasa tertipu mungkin atau merasa rugi gitu ya. Kalau saya sih udah nggak perlu bahas lagi bagaimana HIPO bekerja, apa itu HIPO, bagaimana konsepnya, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Tapi hari ini saya akan membahas perkembangan HIPO. Jadi beberapa teman yang ikut di HIPO berdiskusi dengan saya, ada yang sedikit curhat gitu ya, bahwa semakin kesini semakin dipersulit, kemudian semakin susah, semakin nggak jelas, penuh dengan tanda tanya, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Ya mungkin seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya, ini adalah sebuah risiko ketika kita mengambil keputusan untuk bergabung, untuk join ke sebuah bisnis, untuk ikut apa kata teman kita mungkin, atau saudara atau keluarga kita mungkin gitu ya, karena mungkin ajakan yang dinilai menguntungkan bagi kita di awal, dan ternyata ya kalau dibilang scam whatever sih ya, whatever. Tapi bagaimana Anda yang berada di dalam ini mendefinisikan situasi ini. Tapi yang pasti menurut saya, dengan adanya RUH, Rumah UMKM HIPO ini, dari sudut pandang saya, RUH adalah sebuah exit plan dari HIPO untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak dikejar-kejar. Ada banyak update yang saya terima, misalnya anggota HIPO tidak boleh menjelek-jelekkan HIPO di media sosial, mungkin kalau ketemu nanti tidak akan dibayar sama sekali. Ya, ini menjadi sangat lucu bagi saya. Kenapa sebuah pemerintahan aja sangat welcome dengan sebuah kritik, dengan resiko ketika adanya one prestasi. Dan coba Anda berpikir kenapa HIPO melakukan hal seperti ini. Dari kacamata saya, tentunya sebuah organisasi, seseorang, sekumpulan orang, atau sebuah perusahaan bisa masuk ranah entah itu perdata atau pidana ketika ada pelaporan dari masyarakat. Dan mereka cuma membendung ini, jangan sampai banyak orang koar-koar mengenai tidak dibayar, mengenai tertipu, merasa tertipu, dan lain sebagainya. Karena ini akan membahayakan bagi mereka. Mereka tentunya perlu membuat sebuah perencanaan yang matang supaya mereka bisa selamat dari kondisi ini. Dengan segala konsep yang mereka presentasikan di awal dahulu, menyejahterakan UMKM lah, strukturasi yang sedemikian gemuk lah, kemudian sistem donasi ini hanya salah satu subbab mungkin. Tapi pastinya kita sebagai orang awam ya hanya mengambil, kalau saya join ya nggak perlu ribet-ribet, pokoknya dapat berapa persen per hari ya, aduh sampai lupa saya, 0,5 apa 0,7, oh ya 0,7% per hari gitu ya. Ya ini mungkin akan menjelang garis finish yang saya sesalkan, bagaimana sebuah HIPO bertransformasi, ada token lah, ada coin market lah, sangat ini ya, sangat, kalau bagi saya sih sangat kasar sih, sangat tidak halus.
Kenapa? Tentunya target market awal Hippo itu bukan orang-orang pemain cryptocurrency dong. Ngapain kita trading cryptocurrency yang di awal ketika kita join itu nggak ada sama sekali dalam bayangan kita. Kita disuruh trading koin ataupun token yang bisa dibilang tidak laku di pasaran. Kalau kripto saya hanya percaya masih Bitcoin, Ethereum, Stellar mungkin, Bitcoin Cash, dan teman-temannya itulah. Ngapain kita harus trading ya yang itu hal-hal yang terlalu jauh dari konsep awalnya. Ya, mereka pasti membuat sebuah exit plan yang pokoknya Hippo tidak tercemar, orangnya sebisa mungkin aman dulu, kemudian membuat sebuah badan baru adalah RUH, whatever is it. Saya semakin dijelaskan semakin tidak paham mengenai RUH, tetapi percayalah tidak akan ada hasil yang cukup jelas ketika hal ini yang terjadi saat ini sudah sedemikian parah. Jangan ada harapan lagi, sorry to say, mohon maaf sebelumnya. Mungkin kita nggak perlu berharap bahwa uang kita akan kembali, bahwa uang kita aman-aman saja, bahwa Hippo ini sedang berusaha menyelamatkan kita, mereka sedang struggle, mereka sedang memperjuangkan kita. Please, jangan lagi termakan janji-janji manis, bibir manis mereka yang mengatakan A, I, U, E, O. Sudah cukup kita membuktikan perjalanan Hippo hingga hari ini yang terjadi. Dan kalau saya boleh bilang, jangan pernah mau mendepositkan uang berapapun lagi ke dalam apapun itu namanya, badan bentukan baru dari Hippo dan teman-temannya. Entah itu yang beli pin lah, yang syarat WD harus beginilah, apalagi merekrut member baru, ada yang 1 juta, 1,5 juta, dapat apapun itu. Merekrut kalau nggak salah 1,5 juta gitu ya kalau nggak salah. Atau ya please, udah cukup. Ayo kita belajar dari proses yang kita alami hari ini. Mungkin kalau bodoh ya kita boleh mengaku bahwa diri kita bodoh ketika kita mau percaya menerima ajakan dari orang yang mempresentasikan Hippo ke kita. Kita join, kita masuk dengan kesadaran sendiri, dengan let's say greedy kita, dengan rasa kepingin uang instan kita, dan semoga kita bisa belajar dan minimal kita tidak terulang lagi untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari. Ayo, ya memang udah babak belur, tapi mau gimana lagi, nggak mungkin kita menyelam lebih dalam lagi, nggak mungkin kita tenggelam lebih parah lagi dong. Jangan sampai kita masih mau dikadalin dengan skenario-skenario lanjutan. Kita tahu GCG Asia ketika scam, kemudian ada bisnis baru lagi yang menampung katanya duitnya GCG, dan akhirnya tetap nggak jelas sampai hari ini. Please teman-teman, jangan ada lagi uang masuk ke dalam apapun itu namanya, RUH kah dan lain-lain. Yang penting kita sudah mengevaluasi diri, kita udah belajar, kita udah istilahnya minta ampun, tobat, insaf, move on, udah go ahead. Masa ini udah berat, kita ngumpat, kita ngomel pun mungkin uang kita nggak akan kembali. Kalau memang dari Hippo punya niat baik seperti yang mereka bilang, mereka akan mengusahakan tanpa ada syarat apapun. Entah itu mau didiskon kek, mau pokoknya aja kek, atau apalah. Jangan dong ditambahin syarat-syarat lagi, apalagi perekrutan lagi. Saya tidak menyalahkan Hipponya, saya akan menyalahkan Anda kalau Anda masih percaya dengan skema-skema seperti ini. Saya sudah ngomong cukup banyak mengenai Hippo, sudah dicaci maki sana sini, it's okay.
Dan it's okay, ayo kita belajar dari hal ini, belajar dari kejadian ini, dan semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin cuman itu yang bisa saya ucapkan. Mau apa lagi, mau bagaimana lagi, tapi yang penting jangan ada lagi urusan dengan itu aja sih. Pesan saya terakhir, kalau dituruti nggak apa-apa, kalau nggak dituruti juga nggak apa-apa. Uang-uang Anda, resiko-resiko Anda, saya cuman urunan ngomel di sini. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you.